Kakak akui itu, Banget. tersulut emosi oleh netizen. Banget. Bukan karena video Bang Ferry. Bukan, Karena netizen mengolok-olok kakak. Nah, aku tanya sekarang proses kekeluargaan sebelum naik tayang itu apakah ada atau tidak? Nggak ada. Dari hati paling dalam mau minta maaf atau bagaimana kira-kira? Kalau saya memang dari hati yang paling dalam, saya nggak mau ada kegaduhan. Saya itu nggak pernah yang namanya dicibir sampai sesakit ini, saya gituin kan. Sakit banget karena sampai suami saya diserang. Terus Kalau misalkan memang ada keberlanjutan, Bang, apakah ada unsur pidana dari apa yang disampaikan ke Arya? Ada nggak teriak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di episode Mampir Bentar sangat spesial sekali dan tentu saja penuh dengan, saya bisa bilang, kedamaian dan juga penuh dengan persiapan. Karena hari ini kita akan ngobrol langsung dengan seseorang yang tampaknya memang sedang ramai akhir-akhir ini di dunia jagat raya, khususnya di dunia maya ya. Dan episode ini agak sedikit berbeda karena kita ada hubungannya dengan yang klinik. Dan kalau misalkan Bang Robi ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, klinik ini kan adalah sebuah aktivitas perdukunan. Dan klinik juga dikaitkan dengan hal yang nggak bisa dicerna dengan akal kita, namun dipercaya oleh banyak orang. Dan dari KBBI sendiri, klinik ini disampaikan identik dengan hal-hal yang mistis, cenderungnya negatif, dan klinik juga adalah sebuah aktivitas mistis yang meminta bantuan kepada dukun atau roh leluhur. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Semua itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor, dua faktor ya. Satu dari pengalaman pribadi, dua dari psikologis orang tersebut, dan ketiga adalah lingkungan orang sekitar. Nah, di sini kita hari ini, detik ini akan mendengarkan tanpa memihak siapapun, dan Bang Robi beserta tim juga hanya ingin memberikan media saja untuk menyampaikan penjelasan yang lebih jelas lagi, agar semuanya lebih clear dan ada titik terang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Udah bergabung bersama Bang Robi di sini ada Kak Ria, yang saya yakin teman-teman sekarang sedang melihat banyak sekali berita atau wajahnya atau videonya warawiri di sosial media teman-teman ya. Karena hal ini atau hari ini terjadi ada sangkut paut dengan orang lain yang ditenggarai merasa ada sedikit kerugian. Begitu ya Kak? Oke, langsung saja kita mendengarkan langsung penjelasannya dari Kak Ria, apa yang sesungguhnya terjadi di akhir-akhir ini. Kak Ria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Robi. Sudah makan, minum, istirahat, cukup ya. Oke, Kak Ria, kalau diizinkan, ini Bang Robi duduk di sini hanya mewakili mata netizen. Karena kan yang kami baca, aku mewakili netizen, yang kami baca ini ada pihak yang merasa dirugikan atas sebuah konten, begitu ya. Oke, jadi apa yang sesungguhnya terjadi, Kak? Boleh ceritain? Nah, ini kan sebenarnya sih ucapan yang ditunggu-tunggu sama banyak netizen. Karena kan aku lebih baik diam. Karena gini, diam aku itu mikirin apa sih kesalahanku juga. Kita mau muhasabah lah diri. Terus dari yang mana segi video ini menurut aku saat aku datang diundang jadi narasumber itu, ya biasalah paling bahasnya tentang masa laluku dan lain-lain. Sebenarnya sebelum datang ke tempat narasumber ini, aku sudah rame nih Bang saat sayembara yang Alphard sama uang 1M. Banyak yang nge-tag. Awalnya aku biasa aja ya, tahulah kalau netizen kan gitu bahasa-bahasanya. Sampai ada satu netizen yang menyebutkan demi kredibilitas, lo santet aja dia karena lo kan ahli spiritual bahasa gitu, demi dapat Alphard lo sama 1M gitu. Ayolah kumpulin energi, santet dia segala macam, sampai dia DM aku, terus kan diblokir sama dia tuh karena aku screenshot aku pasang di Instastory. Dia ini adalah netizen Netizen, tersebut. memang netizen nih, dia ini nih. Awal mulanya aku nggak, demi Allah Bang, aku nggak pernah lihat video dia sayembara, dan sampai detik ini aku nggak mau lihat. Karena bagi aku gini,
Saat aku diundang ke Malam Mencekam pun, di situ aku jadi narasumber, aku menyebutkan diriku ini bermasalah dengan netizen. Aku tahu videonya si abang ini bukan untuk saya dan tidak menyinggung saya, tapi netizen yang mengolok-ngolok saya. Jadi sebelumnya ini viral, aku udah duluan tuh buruan di TikTok dimanapun sampai ke Facebook yang nggak pernah aku ada berita, itu pun ibaratnya di add lah di untuk ngebunuh atau ngebuktiin atau menyantet si Bung Ferry ini. Nah, saat itu aku menjelaskan kalau sekarang saya sudah tidak bisa menyantet, saya tidak bisa menggunakan ilmu hitam saya lagi karena memang itu satu kerugian kalau saya harus balik lagi ke ilmu hitam. Perjuangan saya itu kan sangat berat. Nah, saya memohon sama netizen jangan mengaitkan lagi dengan persantetan. Sudah cukup. Kalau misalnya di kaca mereka saya masih aktif di dunia penelusuran atau mistis, ya itu biarlah jadi urusan saya karena kan saya nggak merugikan siapapun. Penelusuran dan lain-lain itu kan kenikmatan atau sajian yang kita jamu untuk para netizen saya atau pencinta horor atau saya sebut dengan fans saya sahabat mistis. Saya sajikan itu gitu, nggak ada di sini konten saya untuk pembodohan orang, nggak ada. Saya tidak bilang kalau semua orang itu harus mengikuti saya. Saya selalu mengajarkan di detik-detik setiap saya podcast dimanapun, lancarin aja ibadahnya dulu, rapihin ibadahnya, mentalnya dibenerin. Kalau dibilang lo percaya nggak sama santet, sekarang udah nggak mau percaya. Lo orang saya tinggalin berarti saya udah nggak percaya dong. Kecuali saya masih berkecimpung di dunia ilmu hitam, berarti saya percaya sama santet. Dan orang-orang yang datang ke saya bang, saya akuin itu harus konsul dulu, harus ngobrol dulu sama saya. Emang kalau dia kan kadang-kadang orang mental apapun dipikirin jadi sakit. Ya saya suruh ke dokter udah belum, ini udah belum, itu belum. Pokoknya medis dulu. Sampai akhirnya saya suruhlah mereka buat baca zikir ini, baca solawatan ini, minum kelapa untuk apa kayak abang. Ngedetox. Bacanya kan abang tahu. Kita baca syahadat 3 kali, fatihah 3 kali. Kalau itu pun dilarang, bacaan 2 ini apa bacaan yang paling baik? Ya kan? Terus konteks di situ saat saya lagi jadi narasumber, host ini kan selalu bertanya sama saya tentang kaitannya sayembara itu. Terus bagaimana kalau misalnya dia ketemu Teteh saat Teteh lagi zamannya ilmu hitam ya, kalau ketemunya di 2013, 2015 sampai terakhir di 2016 ya mungkin bukan cuma muntah darah tapi perutnya meledak. Kan saat dulu saya menjelaskan karena pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan saya nggak bakalan jawab bang. Terus saya menjawab, kita balik ke awal, pertanyaan awal. Netizen itu menyuruh saya untuk bagaimana menyantet dia untuk pembuktian santet itu ada. Tolong santet dia. Kalaupun memang halal, kalau halal dan diperbolehkan sama hukum dan dilindungi sama hukum, saya lebih baik dengan tangan saya karena bisa digunakan kan pakai tangan. Kalau saya disuruh itu mulu ya saya nggak bisa. Malah adanya kalau saya jawab gue nggak bisa. Lu dukun goblok, dukun ini. Jadi serba salah, statement saya apapun kan di situ udah salah gitu. Cuma saat saya memberikan keluhan, udah dong ampun gue tuh udah gak bisa nyantet gitu. Tolong udah jangan dikaitin sama itu, gue gak enak kalau nanti orang ini salah persepsi sama gue akhirnya jadi salah. Oke, tadi aku sedikit potong sedikit ya, izin ya Kak. Tadi Kakak bilang bahwa Kakak tidak percaya, artinya Kakak tidak mau orang lain percaya lagi. Betul. Dulu Kakak lakukan, tapi karena sekarang Kakak sudah, insya Allah sudah di jalan yang benar, Kakak berarti ada satu visi dan misi yang sama untuk tidak usah percaya lagi. Ya, karena memang di video itu aku bilang bang, aku setuju dengan caranya, kayak pesulap merah, caranya Bang Ferry, untuk bikin otak-otak orang itu nggak terjerumus ke klinik lagi. Karena banyak yang datang ke sini pun ngomong saya udah berobat ke sini bayarannya sekian, teh udah habis. Abang kan tahu, saya kasih tahu beberapa chat pun ke banyak pasien saya. Tuh lihat bukan kamu doang, udah sholatnya dibenerin. Karena kan 3 yang aku pakai, overthinkingnya dibuang, ibadahnya dinaikin biar tenang. Tapi kan orang masa harus saya jelasin tiap hari. Gue udah gak nyantet, gue ngasih tahu ini loh ke pasien gue. Ini loh tirakat-tirakat yang harus dia lakuin, puasa-puasa ini aja. Terus kayak orang mau buka aura lu pakai apa? Pasti lu pakai klinik, pakai ini. Orang buka aura, boleh nih saya buka paket teh, di mana tehnya dia seduh, nanti malam ditaruh, buat besok pagi dia cuci muka. Searching di Google teh basi, untuk apa? Untuk mata juga bisa, Saya pakai yang ibaratnya herbal yang masih bisa dia cari kok.
Oke. Mungkin dari dokter dia nggak ada, kan otak kita kan kayak abang cocok sama dokter A, Ya. saya juga cocok dengan dokter yang B, tapi saya nggak bisa nih di abang. Kan Ya. orang beda-beda bang, ternyata kalau datang ke saya tuh mereka curhat, Ya. ngasih tahu apa yang dialamin, yang dia rasain. Oke. Apa sih salahnya kita bantuin orang cuma sebatas itu? Ya. Jadi kalimat tersebut yang konon katanya adalah sebuah pengancaman, sesungguhnya bukan untuk orang tersebut, Bukan, hanya untuk karena netizen. netizen. Salah satunya karena saya nge-tag kakak. Iya. Nah, Begitu. iya biar netizen Ceritain, tahu. ceritain sama netizen. Jadi pertama kali aku tahu sayembara dia Alphard sama 1M itu Iya. aku tahu dari Bang Robi. Bang Robi nge-tag aku, Kak, gitu Tapi kakak kan. nggak nonton videonya. Nggak nonton. Oh. Itu demi Allah, Aku Bang. juga nggak nonton videonya, Aku nggak jadi aku nonton. hanya nge-tag aja. Terus aku bilang gini, aku cuma baca apa Template. namanya template-nya dia. Type itunya ya. Oke. Terus apa kalau bisa nyantet dikasih Alphard sama uang 1M gitu kan. Ya. Nah, terus aku bilang aku bales tekan abang. Ya bang, namanya orang sombong karena dia belum pernah ngerasain sakit. Kalau dia udah ngerasain sakit juga enggak. Udahlah dapet serangan. Oh, jadi dari situlah. Iya. Jadi sebenarnya bukan dari Bang Ferry-nya Iya, bukan. pribadi, tidak ada personal issue. Enggak. Namun pertanyaan dari tim Malam Mencekam itu, kakak menjawabnya bukan dalam pikiran kakak bukan untuk Ferry, Bukan. tetapi untuk netizen. Bahkan pas tanggal 11 saya lihat tanggal 11 hari Sabtu, saat hari Sabtu itu saya lihat disomasi sama Bang Ferry, saya ngeliatin video dia cuma bilang gini, "Bang, itu bukan buat lu salah." Oh, kakak ada Nggak komunikasi? ada, tapi gue ngomong ngomong aja sama layar sendiri. handphone. Oh, ngomong gitu. sama layar Itu handphone. bukan buat lu, gue juga mau bela diri, Peri, karena gue dituduh mulu nih, suruh nyantet lu, kan lama-lama kepancing juga karena netizen omongannya kan gak enak banget kan, gak enak banget. Saat itu tuh DM saya udah gak enak sebelum masalah ini, sebelum ini viral lagi, itu udah gak enak banget kan. Akhirnya saya screenshot di Malam Mencekam pun saya suruh buktiin, maksudnya buat pembuktian ini loh tentang netizen ini. Dan di akhir video itu saya pun ngomong, video dia bukan buat saya. Dan video saya untuk netizen. Kenapa setiap saya ngomong itu saya kasih penjelasan, Bang? Pasti ini dipotong-potong nih. Jadi kan di otak saya gini, apa sih orang gue nyuruh juga orang sholat kok. Kalau kecuali orang bilang datang ke tempat gue kalau lo ngerasa sakit disantet, sini gue jamin bisa sembuh. Nggak pernah, Bang. Ya gue yang lebih musyrik gitu kan. Nggak, maksud aku nggak mau di sini tuh buat ngancem orang, nyakitin orang. Terus nggak ada ya orang mau percaya sama aku pun itu silahkan. Yang nggak percaya ya silahkan kan. Kita punya prinsipnya masing-masing gitu. Terus sampai aku dibikinin status lah kalau Pusulat Merah nggak percaya sama aku, sama Daud. Aku nggak kenal sama yang namanya Daud siapa gitu kan. Dia tuh bohong, dia bodol. Saya telepon sama anak-anak majelis. Nah di situ ada Ustadz Jenal. Majelis. Saya nangis, saya bilang, "Bang, gini ya Bang, jadi orang baik, jadi orang mau benar begini," saya gitu. Dulu ada Habibana, kita kalau diserang sama orang, kita nangisnya depan Habibana. Apa nih yang dilakuin? Tetap aja jadi orang baik, tetap jadi orang baik. Lah sekarang mau jadi orang baik aja kita dikira maling, kita jadi orang baik aja dikira penipu. Terus saya mau harus kayak gimana? Saya nggak takut dimakan rezeki saya. Buktinya sampai detik ini, saya duduk di rumah, saya belum ada panggilan kemanapun. Saya cuma bilang, "Bang Ferry, hati lu jangan terlalu keras amat apa. Dengerin dulu video gua, dilihat semuanya gitu. Kalau memang di situ gua nunjuk, gua bilang lu, gua ngancem kan, ibarat kalau ngancem lu sini lu. Kan baru itu pengancaman, ini enggak. Kan kalau halal dan kalau diperbolehkan hukum. Aslinya apa? Memang kan tidak halal. Tidak boleh juga. Dan tidak boleh juga. Berarti aku coba garis bawahi sekali lagi. Bahwa sekarang seorang Ria Puspita pun, berarti kakak punya pendapat yang sama dengan Bang Ferry, bahwa nggak usah ke dukun untuk percaya santet, dan memang kakak sendiri sudah tidak meminta kepada orang untuk percaya santet. Berarti di satu page yang sama nih ya? Sama. Sebenarnya kakak sama Bang Ferry ini satu page yang sama. Kalaupun kakak sekarang ada orang datang ke kakak bukan sebagai dukun lagi. Boleh dijelaskan? Boleh. Karena gini loh, Bang. Banyak orang yang datang, kamu nggak ke psikiater aja, aku ke psikolog, tapi nggak nemu jawaban di hati. Terus kayak orang datang, aku udah bayar ke psikiater, ke psikolog, buat ceritain konsultasi masalah sakit aku ini kenapa, kegelisahan, kecemasan aku kenapa. Bang, ngobrolin hati ke hati tentang masalah hidup kita, hidup pribadi, itu nggak segampang orang ngomong. Benar. Dia ke psikiater,
Kalau psikiater itu dia nggak sampai klimaks apa yang dia mau, dia akan nyari orang yang bisa dengerin dia ngomong. Oke. Nah kebanyakan orang saat di saya dengerin dia ngomong. Ya. Karena kadang satu apa ya, satu rasa kayak dulunya gue juga begini nih. Ya akhirnya saya kasih pertimbangan ke dia, coba jalin hubungan yang baik, ini kita kerjain. Ya. Kalaupun memang dia kena, beneran kena, saya akan bantu jalur langit. Kita sama-sama zikir. Ya. Saya selalu bilang sama pasien, kita gandengan tangan. Lo zikir, gue zikir. Ini saya kasih tawasulannya dulu, terus saya zikirnya saya urutin. Ini dari Fatihah, dari ini saya kirimin. Karena bukan berarti kalau orang datang ke saya terima begini, Bang, dalam waktu sebulan aja saya belum tentu buka rumah saya untuk banyak tamu, nggak mau. Ya. Karena saya nggak mau dituhankan orang juga. Karena kadang-kadang orang telepon saya aja atau hubungin admin aja, sendal saya hilang, pin ATM saya keblokir, duit saya hilang, saya sering lagi dikejar-kejar sama hutang gini-gini. Itu nggak saya gubris. Saya tahu mereka itu terlalu berharap sama saya bisa bantu, tapi saya nggak gitu-gitu juga kali nyampe ke sono, masa sendal orang hilang gue mau cariin, ya kan? Kadang udah otaknya udah, nih kerjaan gue jadi apa sih di sini ya kan? Sekarang aku diolok-olok kayak gitu, Bang. Nah makin aku viral, diviralkan karena somasi, penghinaan aku itu bukan lagi soal mana lu santet, malah jadi body shaming. Oh, body sharing jadinya. Iya. Dia nggak tahu gue juga pengen kurus, Bang. Dia Kata orang begini yang aku baca, lu sok-sokan mau transfer santet, transfer lemak lah gitu. pengen. Ada Bisa. yang mau. Pengennya emang kurus. Kalau Karya izinin aku ngomong sama Bang Ferry melalui kamera aku. Bang Ferry, kalau aku boleh kasih kesaksian, sejujurnya banyak sekali ya orang yang jadi korban dukun, datang ke Karya, terus dibodoh-bodohin sama Karya, karena sesungguhnya Karya sendiri adalah orang yang menjadi tempat konsultasi mereka, korban dari dukun-dukun yang pernah mereka datangi. Betul, Karya? Betul. Jadi Karya pun di sini sebenarnya punya visi dan misi yang sama dengan Bang Ferry sesungguhnya, untuk jangan percaya. Kalaupun memang ada keluhan secara medis, yang dipikirin non-medis, beliau ini mengarahkannya kepada medis. Ya, dokter Gitu, ya. harus. Ini bukannya aku memberikan pembelaan, aku hanya mencoba menyambungkan bahwa sebenarnya Karya sama Bang Ferry ini punya pandangan yang sama gitu. Terlepas dari penayangan, ya. Nah, sekarang aku akan nanyain perihal penayangan. Kalau aku pribadi, ketika aku di bintang tamu, aku selalu sebelum di naik ya, selesai syuting aku selalu nanya. Contohnya misalkan bintang tamu aku adalah Ivan Gunawan. Kak, dari yang tadi kita interview, ada yang perlu diedit atau hilangkan nggak? Itu satu. Setelah beberapa hari proses editing, aku pasti akan mengirimkan link untuk ditonton bersama. Nah, ada step by step UFBB-nya ini sebelum naik ke YouTube. Yang mau Bang Robi tanyakan ke Karya, apakah, kalau diizinkan, apakah proses-proses kekeluargaan itu ada untuk saling berdiskusi sebelum adanya penayangan, di mana penayangan itu sebenarnya bukan buat Bang Ferry, buat netizen yang kakak. Berarti ini basicnya adalah base-nya kakak tuh tersulut emosi oleh netizen. Iya, Kakak akui itu, banget. tersulut emosi oleh netizen. Banget. Bukan karena video Bang Ferry. Bukan, saya Karena netizen mengolok-olok kakak. Nah, aku tanya sekarang proses kekeluargaan sebelum naik tayang itu apakah ada atau tidak? nggak ada. Jadi tanggal 11 itu kan hari Suka. Selasa. Iya, silakan. Hari Selasa aku syuting. Nah, terus aku lanjut ke Semarang. Hari Selasa itu langsung jalan ke Semarang. Hari Kamisnya dapat kabar nih Ririn adminku, Teh udah tayang di Malam Mencekam. Loh, nggak ada previewnya? Nggak ada. Teteh cuma suruh komen. Akhirnya aku minta tolong sama editorku kan, tolongin dong komenin gitu. Terus aku buat kata-kata tuh di handphone, karena kan aku lagi ngurusin orang juga kan, lagi ketemu orang, terus aku ada janjian makan sama orang gitu, lagi ditulis, ketik, aku kirim lah. Itu aku baru bisa kirim hari Jumatnya, karena ngabarin hari Kamis itu aku perjalanan dan aku tidur di mobil. Nyampe di hotel baru dikasih tahu udah Kamis malam kan, udah jam 1 jam 2 lah, udah dini hari Jumat. Ya udah besok aja. Tapi kok nggak ada preview ya? Aman nggak sih? Terus Riri nanya aman kok, katanya aman, udah dicek aman. Iya tapi kan dari mereka bukan dari saya. Terus udah hari Jumatnya itu udah di komen,
udah aman-aman aja. Dan ternyata pas hari Sabtu Bang Ferry ngirimin somasi itu lewat video, pas di depan saya bilang astagfirullahaladzim lah, jangankan Ferry lah, gua aja juga marah kalau dapat potongan begitu kan. Jangankan ibaratnya Ferry yang tahu tentang pendidikan dan ya bahasanya dia juga bagus. Lah kita orang kampung aja denger begitu kan shock juga. Terus udahnya saya telepon, lah kenapa nggak di preview? Ya kan kalau kita mah bilangnya aman-aman aja teh, biasanya aman gitu. Soalnya kan kata-kata ya di situ mah cek orang biasa mah aman lah gitu. Iya, tapi kan ini jadi kegaduhan. Coba dong aku minta linknya biar aku lihat. Pas dilihat, ya ternyata yang disensor cuma yang satu doang, penyebutan namanya nggak disensor. Terus aku sebelum syuting aku bilang hati-hati loh, kadang-kadang omongan gue itu tuh bikin orang viral jadinya. Karena gue kalau ngomong nggak yang direm, langsung ceplos aja. Ya abang udah pernah deh konten sama aku aja kita banyak banget yang di-cut kan. Karena kan ya nanyanya kita di kamera kayak gini, nanya kan kadang-kadang kepo, yang satu lagi pas buru inget. Nanti udahnya diedit ya buat tidak jadi kegaduhan dimanapun. Nah itu nggak ada preview sama sekali. Jadi pas hari aku dapat video dari netizen untuk somasi itu, aku langsung itu dijadiin opening gitu. Kata-kata itu dijadiin opening. Jadi Walaupun Bang, kita lihat dari menit 1 sampai terakhir, aku selalu menjelaskan detil-detilnya. Bagaimana aku kagum dengan banyak orang yang mau belajarnya tentang ibadah, bukan tentang dikit-dikit santet. Karena orang yang datang ke sini aja pernah kesandung merasa santet. Ini tentang santet. Jadi saya capek sendiri sebenarnya. Kesel karena mentalnya dia udah sakit gitu kan. Udah sakit banget gitu. Terus kayak saya takut banyak yang komen, ya dia takut mata pencariannya dia hilang gitu, nggak ada. Saya nggak pernah takut Bang, saya pernah dinolkan sama Allah saat saya mau hijrah. Saat saya hijrah malah lebih parah lagi nolnya. Dan mungkin sekarang saya cuma mikir Tuhan lagi ngajarin saya untuk mengerem emosi ke siapapun. Tuhan lagi ngajarin saya untuk berhati-hati berpendapat karena siapapun pembenci saya, yaitu tidak akan pernah senang sama saya. Jadi kalau saya beranggapan sekarang oke, saya akan minta maaf sama diri saya sendiri dulu. Karena gara-gara keemosian saya, keegoisan saya harus mikirin netizen. Yang dimana netizen itu kan berskala otaknya, beda-beda, tidak sependapat sama kita. Terus akhirnya ada seseorang yang padahal kita tidak bertujuan sama dia, akhirnya dia merasa tersinggung sama omongan saya. Tapi kalau untuk pengancaman, saya seorang perempuan dan saya seorang ibu, kayak buat ngancem males banget Bang. Saya mending ngurusin anak saya udah nimang-nimang aja udah. Ngurusin kerjaan yang lain. Buat apa saya pun udah pernah jadi pendosa, sekarang harus jadi pendosa lagi, capek. Berarti ada pertama kesalahpahaman. Ya, karena nggak ada preview. Tidak ada preview. Yang kedua ada kesalahpahaman juga acceptance dari Bang Ferry yang menonton dan mendapat videonya. Bahwa sebenarnya video itu emosi yang tersulut itu karena netizen. Tadi kan kakak bilang sama abang kalau kakak itu ngedumelnya di layar handphone. Ini bukan tentang lu Bang Ferry segala macam dan lainnya. Apakah ada mencoba untuk menyampaikan langsung sebelumnya? Saya gini, tadinya saya bilang ke salah satu lawyer, saya mau klarifikasi, saya mau bikin video untuk permintaan maaf saya ke Ferry. Tapi saya nunggu besok karena ini udah jam 3 malam, saya gitu. Saya nggak mau ada kegaduhan. Saya itu nggak pernah yang namanya dicibir sampai sesakit ini, saya gituin kan. Sakit banget karena sampai suami saya diserang, terus kayak bahasanya udah badan lu kalau bersetubuh gimana ya, gede banget. Bagi saya kok lu moralnya nggak ada. Oke, lu boleh netizen hina saya, tapi jangan sampai kayak gitu banget gitu kan. Terus saya mikirnya di sini kalau ke mau klarifikasi, enggak kan maju mundur terus tuh. Jam 3 pagi udah saya nunggu subuh, saya sholat, ternyata besoknya malah bahasanya masa lalu saya, semua video-video saya ibaratnya dibikin tulisan sama Bang Ferry, kalau ini semuanya ibaratnya masuk ke ranah hukum lah, bla bla, itu masa lalu saya. Terus saya harus mengaku kalau semua yang saya tayangkan itu pembodohan masyarakat, di situ saya nggak mau klarifikasi. Bagi saya nggak pernah ngebodohin orang. Malah kakak meluruskan, tapi nggak semua orang tahu itu. Ya, orang kan
cuma dengerin video saya awalnya doang, akhirnya nggak pernah. Tapi yang namanya video Ria Puspita dari saya di Misteria sampai Ria Puspita Official itu di akhir itu saya selalu kasih smart quote buat banyak orang buat menyikapi setiap cerita dari narasumber saya. Dan saya juga banyak permintaan orang untuk coba dong yang orang sakit dijadiin video gitu pengobatan. Kenapa sih nggak ada cuma pas di Misteria aja ada? Karena kan kita ngambil yang kesurupan aja untuk konsumsi netizen. Kenapa di Ria Puspita Official nggak ada gitu untuk pasien-pasien yang kita publish? Karena bagi saya itu bukan makanan. Itu bukan makanan yang untuk diumpan. Mereka itu datang ke saya karena sakit, karena permasalahan, bukan untuk diumbar. Nah ya udah, yang penting cerita di Ria Puspita Official itu cuma untuk cerita narasumber yang mengalami cerita horor sama penelusuran atau orang-orang yang mau promosi film-film mereka, udah. Sebatas itu. Tapi kalau misalnya saya untuk klarifikasi, Bang, itu salah. Video itu salah. Gue itu yang dimaksud bukan untuk lo. Itu untuk netizen. Saya masih oke. Tapi kalau saya untuk klarifikasi, kalau itu semua video saya itu, atau saya pembodohan masyarakat, no, saya nggak akan mau. Karena kamu baru kenal sama saya aja karena saya mengucapkan kata-kata itu. Sama kayak saya nggak kenal sama kamu juga. Makanya saya nggak tahu apa sih ranahnya. Kenapa kau minta disantet gitu? Kan nggak mungkin dia tahu saya terus tiba-tiba lu ngomong aja pembodohan masyarakat, kan nggak tahu konten-konten saya kayak gimana. Emang ada di situ pembahasan saya, datang ke saya kalau sakit nanti saya bakalan bantu. Saya yakin kamu akan sehat 100%, saya bukan Tuhan. Jadi kakak ada ketidakterimaan di hati. Iya. Makanya kalau ditanya ya kenapa dari hari Sabtu lo nggak mau klarifikasi aja, ditunggu 1 kali 24 jam. Gue tahu jam 12 siang mau juhuran karena nggak megang-megang handphone, kan handphone dicas kan. Bangun tidur itu aku sekitar jam 10, setengah 11 aku baru bangun tidur. Karena kan biasanya aku habis subuhan tidur lagi. Jam 10 aku bangun, terus mandi, makan, aku mau juhuran, aku sambil megang handphone. Kaget lah, mau bikin, karena aku ada endorse kan ke salah satu klinik kan. Jadi tuh dari jam 1 sampai jam 5 aku endorse. Baru nih selebihnya aku tanya dulu, menanyakan hal itu, konsultasi. Terus nanya juga sama pihak dari Malam Mencekam. Maksudnya saya juga pas Malam Mencekam mau klarifikasi, saya suruh video screen record. Apa sih kita video callan bareng, nggak mau. Maksud saya biar barengan lah, kan lu ngundang gue. Jangan lo klarifikasi sendiri. Ini gue menawarkan, yuk bareng. Karena kalau misalnya orang nyerang lu, kasihan lo channel YouTube. Kalau gue kan cuma bintang tamu. Nah karena lo ngundang gue, otomatis kita ada kerjasama. Ya udah video call aja Kak, kita sering record. Jadi kalau udah video call nanti ditaruh di situ. Kalau kita berdua itu untuk klarifikasi cerita ini tidak menyudutkan ke satu orang. Tapi kan nggak digubris, malah dibilang jangan so jadi korban sendiri. Loh, saya bisa loh somasi balik ke Malam Mencekam. Saya yang akan somasi. Karena kenapa kok dengan lantangnya ngomong kayak gitu lawyernya, padahal kita mau jalurnya kita kan enak. Biar yang sana juga adem, tenang, nggak ada ngerasa saya mengancam dia. Terus si YouTube-nya ini biar kolaborasi sama saya pun tetap enak. Kalaupun misalnya di take down mau bikin video lagi tapi tidak menjurus ke sana, hanya cerita saya, oke. Berarti kalau aku ambil 2 kesimpulan dari sekian menit kita ngobrol ini, pertama bahwa tidak ada preview, yang kedua nawaitu kakak untuk membuat klarifikasi bersama itu sudah ada, namun tidak digubris. Seperti yang kita ketahui di video yang viral bahwa ada, di sini saya bisa bukan bilang pengancaman ya, ada informasi yang disampaikan bahwa jika tidak ada klarifikasi 1 kali 24 jam, maka akan ada pelaporan ke pihak yang berwajib. Nah, kalau dari potongan video tersebut, sekali lagi potongan video tersebut, mendelik secara hukum apakah memang bisa menjadi kasus yang pidana, langsung saja ini saya undang, beliau ini adalah kuasa hukum ya dari Kak Ria sendiri, yaitu Bang Timothy Ezra Simanjuntak, SH, MH, IPC, CPM, CRA, CLA, CCCS, long name. Langsung aja kita sebutnya Bang Ezra. Bang Ezra, bergabung. Halo Kak Ria. Oke, bukan mau konsultasi ke Karya kan, tapi Karya konsultasi ya. Harus. Oke. Abang, dari ini aku membahas tentang potongan video, bukan video fullnya. Dari potongan video tersebut akan ada
pelaporan kalau tidak ada klarifikasi ya. Kalau dari kata demi kata atau yang Kak Arya sampaikan, reaksi beliau terhadap netizen, apakah memang bisa dilaporkan? Mungkin gini Bang Robi, kalau masalah pelaporan terkait pengancaman kekerasan atau dengan ujaran kebencian, ini tahapannya agak panjang. Pertama mesti cek dulu ahli bahasa, dicek dulu satu persatu. Dicek juga keterangan ahli dari Kominfo, karena terkait Undang-Undang ITE. Ada lagi ahli pidana. Ini udah 3 nih prosesnya yang harus dilalui sebelum menuju ujaran dengan ancaman kekerasan ataupun kebencian tadi. Jadi ada proses yang nggak bisa serta-merta langsung, wah nih ngancem gua atau gimana langsung kita. Nah itu dulu. Kalau kita mundur ke belakang dikit, orang mensomasi atau segala macam itu butuh proses. Itu ada namanya iktikat baik dulu, mengingatkan, menegur. Nggak depan publik langsung ceger gitu. Kan kita adat ketimuran. Somasi dulu pertama. Dapatnya apa iktikat baiknya? Kalau dia, kan ujung-ujungnya pidana itu adalah upaya terakhir yang harus disepakati itu dulu. Jadi kalau pertama harus somasi dengan tertulis, nggak bisa langsung terbuka gitu-gitu. Jadi itu yang maksudnya kita harus ajarkan literasi ke netizen ataupun siapapun, gini dulu nih, karena pidana ultimum remedium, paling terakhir, upaya yang paling terakhir. Jadi kalau nggak ditempuh upaya yang di awal ini, menurut aku ya itu nggak elok rasanya. Gitu. Berarti harusnya sebelum ada pengumuman di sosial media, ada surat yang terlampir dan terkirimlah dulu ke alamat pribadinya Kak Arya. Atau pakai DM kah atau apa, kan sekarang udah lebih mudah. Jadi disatukan kayak gitu dulu. Gitu sih Bang Robi. Kalau misalkan memang ada keberlanjutan, Bang, apakah ada unsur pidana dari apa yang disampaikan Kak Arya? Ada nggak teriak? Enggak lah. Jangan emosi, Oh, iya. jangan sabar. Enggak lah. Ingat kan? Iya. Ingat. Ya kalau unsur pidana itu ya tadi itu Bang Robi, panjang, harus ada ahli bahasa dulu, apakah yang disebutkan itu ke dia terus teriak ke oknum F ini, apakah ada apa enggak, mention langsung atau gimana. Jadi pembuktiannya cukup Di sini panjang. tuh mungkin keberatannya netizen ya Bang ya, yang netizen terima itu adalah kata-kata seandainya lalu bawa nama Tuhan. Ya. Di kalimat itu ada karya di video itu ya, seandainya lalu bawa nama Tuhan. Nah, jadi apakah seandainya ini memang ada hubungannya dengan hukum juga atau bagaimana, Bang? Kalau kita lihat kan ada di Undang-Undang ITE itu ada pasal 28 atau pasal 29. Nah itu ancaman dengan kekerasan atau ujaran dengan kebencian. Kita nggak tahu nih masuknya kemana. Pertama terus diteliti dulu unsurnya. Lalu kan ada namanya majas-majas, kita pernah belajar bahasa Indonesia. Majas personifikasi, majas ironi. Ini jadi nggak bisa serta-merta langsung jeger. Nah terus kita geser dikit, ada KBBI. Yang kita pahami adalah KBBI itu yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia intinya. Nah, apakah obrolannya Teh Ria ini ada nggak unsur-unsur itu? Itu masih panjang sih, Bang Robi. Jadi kalau dilihat dari omongan Teh Ria, itu aja udah ada seandainya, ada perumpamaan yang mungkin terjadi. Mungkin aja belum tentu terjadi. Yang diobrolin sama Teh Ria juga adalah masa lalunya dia, bukan masalah. Ya, itu dia. Hari itu sebenarnya saya juga kan mau klarifikasi biar nggak ada kegaduhan kan. Saya lebih baik mengalah, tapi jamnya kan udah pagi ya Bang pagi, ya, subuh. udah jam 3-an saya bikin video itu karena baru sempet saya kabarin sama Bang Ezra, terus oke, boleh gitu kan, tapi harus ini dapat unsur dulu nih karena juga jamnya kan nggak bagus juga gitu kan, jam 3 kita klarifikasi, nanti dulu deh nunggu pagi gitu. Ternyata pas siangnya saya ngeliat lagi kok masa lalu saya malah dikorek, yang nantinya saya bakalan dihukum mati dan segala macam, tapi kata-kata yang di bawahnya itu pas dia bilang ya harus mengakui kalau saya pembohongan atau pembodohan masyarakat. Disitulah kata-kata yang nggak akan pernah saya keluarin lagi klarifikasi saya, karena dia tidak pantas mengadili saya. Yang pantas mengadili saya cuma 2, Tuhan dan hakim. Berarti Abang video tersebut potongan sekali lagi. Potongan video tersebut menyakiti hati seseorang, tapi secara hukum ya, secara hukum memang belum dikualifisir ke arah Undang-Undang ITE, ya, pengancaman dengan kekerasan, enggak gitu loh. Ini kan kakak sudah menyakiti hati orang nih, gitu ya. Dari hati paling dalam mau minta maaf atau bagaimana kira-kira? Kalau saya memang dari hati yang paling dalam, saya udah ngomong sama suami saya, ayah, boleh nggak saya bikin video, aku gitu kan. Video apa gitu, itu dari hati kecil kamu nggak, walaupun kan banyak kanan kiri saya, jangan mau, ini segala macam. Saya cuma mau minta maaf sama Bang Ferry, jangan sakit, aku saya
Kalau dulu masa lalu saya kelam, saya minta maaf, saya juga malu jadi diri saya yang dulu. Tapi kalau sekarang, insya Allah, kalau memang ada kesalahan saya di kata-kata, saya minta maaf kalau pembahasan saya itu salah. Tapi ancaman itu bukan untuk abang, bukan juga ada niat mengancam. Tapi perumpamaan kalau saya disuruh jangan untuk menyantet. Suruhlah saya pakai tangan saya. Contoh saya suruh nyangkul kek, apa kek, baru saya masih bisa karena pakai tangan. Tapi semuanya yang ada di video itu tidak menjuruskan saya dalam kebencian. Saya tidak benci dengan yang namanya Ferry Irwandi. Karena sejatinya saya juga tidak mengenal Bang Ferry sama sekali. Kita belum pernah ketemu, bahkan bicara aja nggak pernah, kenal juga enggak. Jadi saya mau minta di stop untuk nyamakan diri saya sama yang lama. Saya yang dulu, Ria yang dulu. Saya sudah tidak bisa nyantet sama sekali. Kalau banyak yang bilang, lu percaya, nggak usah dipercaya, santet mah. Kenapa? Gue udah pindah, udah nggak mau. Karena semuanya yang ada di santet zaman dulu itu cuma nyakitin doang. Nyakitin pikiran, batin, dan semuanya. Oke. Dah. Bang Ezra, Ya, Bang. jadi langkah selanjutnya apa ini yang kira-kira akan dilakukan dari pihak yang ke Ria sendiri dan juga abang? Jadi kan kalau di hukum itu, kalau ada orang berkeberatan, dia punya hak. Semua orang boleh melapor. Itu ya, semua orang punya hak untuk mensomasi. Nah, maksud saya, kan ini ada part ceritanya, Teh Ria ini sudah tidak diberikan preview nih. Sebelum itu terjadi, semua sampai terjadi udah bungkus, sampai di take down. Ini kan ada, kita selesaiin satu persatu dulu. Apakah di sini kita selesaikan di part ini, atau di part yang ini. Jadi harus runut ceritanya, nggak boleh terpotong. Gitu sih ceritanya. Jadi ke Bang Ferry sendiri akan ada komunikasi mungkin dari Bang Ezra atau bagaimana? Mungkin nanti Teh Ria gimana? Belum sih, enggak, belum ada sama sekali komunikasi apapun. Dan bagi saya nggak perlu ada komunikasi juga. Karena kemarin pun ada saya lihat video juga beliau dengan orang lain juga sudah gimana ya, mulai mereda sih sekarang, mulai mereda. Memang butuh saya yang ngomong. Ya. Semua orang itu, netizen itu, dan Bang Ferry juga butuh video ini. Mungkin video ini ngebantu juga buat perbincangan. Karena kalau saya sendiri yang ngomong, balik lagi saya takut ada ucapan lagi yang salah. Makanya saya minta didampingin Bang Ezra hari ini. Saya nggak mau untuk yang udah gaduh, yang udah panas, kebakar lagi, saya nggak mau. Saya paling nggak suka. Dan saya tuh paling nggak suka sebenarnya buat adu pendapat. Ya. Karena dari dulu bagi saya itu pantangan dosa. Saya semakin saya berdebat sama orang, nggak ketemu jalan keluar, malah kita adanya benci. Akhirnya begini kan. Di saat saya minta, dulu waktu zamannya saya masih Pusulap Merah sama Bu Samsudin, saya suruh ngomong, ngasih pendapat, saya nggak pernah mau. Karena saya nggak mau nantinya saya ucapnya salah, ngomongnya salah, saya dibom orang. Padahal saya nggak ngomong apa-apa, niatnya ya kayak sekarang gitu. Saya cuma meminta sama netizen, boleh kamu menghina masa lalu saya, tapi jangan menghina keluarga saya, jangan menghina suami saya, jangan menghina secara fisik saya. Karena saya tahu, saya juga pengen kurus Bang Robi. Waduh. Saya pengen kurus. Kalau ada yang bilang obesitas, lemak, demi Allah, saya lagi mencoba program slimming, tapi tolong doakan saya biar jadi Ria yang kurus langsing. Yang sehat, yang sehat. Iya, yang sehat. Tapi Yang jadi bahan saya bercanda Yang gitu. sehat, yang Karena tahun lama saya pernah dipanggil Big Mom. Jadi saat dia bilang Big Mom lah segala macam, emang susah deh kalau orang gendut mah, ada aja ucapannya. Cuma sekarang Tadi kan aku udah nanya happy lah. nggak mau nyoba bariatrik kayak Enggak. Cindy. Enggak. Nggak mau. Udah kita olahraga sehat kayak Bang Eza aja lari dulu, dia lari. Kita lari ya. Tapi jangan lari juga dari masalah kita Oh enggak. masing-masing. Ya. Ini kan saya Harus tunggu. kita- Sebenarnya kita mau apa bahas ini kan udah dari kemarin kan. Karena menunggu jadwal Bang Robi juga, jadwal saya, jadwal Bang Ezra. Yang satu gini, kalau saat saya klarifikasinya lagi hype-nya lagi panas-panasnya, sama aja saya nyundutin lagi bensin itu. Ya. Saya tidak suka. Saya mendingan sadar diri dulu, saya introspeksi diri dulu, saya ngomong dulu sama Bang Ezra, kata-kata yang pantas saya ucapin apa. Makanya sekarang kalau untuk diundang ke podcast agak hati-hati dulu mulut saya. Gitu. Dan Enggak, Teh. Enggak, Teh. Aman kalau ada preview, betul? betul kalau ada preview. SOP itu yang Aman kalau ada preview. Jadi Tapi SOP. emang baru-baru ini doang kan, baru ini aja karena nggak ada preview. Tapi kalau untuk jalur hukum lagi, ya kalau memang saya warga negara Indonesia yang baik, kalau memang Bang Ferry tetap ngerasa saya harus dilaporkan, ya itu
haknya hak siapapun beliau, ya. iya, Bang, hak siapapun. haknya. Oke. Bang Ezra ada mau tambahan mungkin? Nah, nggak apa-apa sih, aman, semuanya udah aman sih. Nggak ada Aman Bang ya? Robi aman. Aman ya. Teria Berarti orangnya sabar kok, sangat sabar. tidur kan Teh? Tidur dong. Tidur bagus. Hari Sabtu aja saya nggak tidur karena dikata-katain doang. Pengen dibales, terus akhirnya saya tutup komentar, tapi saya kepo juga mau komentar apa lagi. Saya buka lagi, saya labil saat itu. Tapi udah hari Minggu dan kesininya udah aman kok. Udah lega ya? Hari itu ke depan Bang, Ya. bukan ke belakang. Ya. Saya malu di depan anak saya kalau saya harus nangis. Karena abang tahu permasalahan saya itu dari kemarin tuh ada aja orang terdekat saya nyakitin. Jadi bagi saya, Tuhan kasih saya ujian karena Tuhan tahu saya sanggup. Tuhan kasih ujian karena Tuhan tahu derajat saya pasti akan diangkat. Ya, bismillah lah teman-teman ya. Semoga dengan obrolan kita hari ini, dengan penjelasan kronologisnya seperti apa, baik dari netizen yang mungkin menerima videonya dari kemarin, khususnya kepada Bang Ferry, bisa menerima dengan baik video ini. Sekali lagi, ini video dibuat karena kita ingin tetap ada tali silaturahim yang baik, tetap ada kekeluargaan yang baik, betul ya Bang ya. Karena kalau misalkan memang bisa saling memaafkan, kenapa tidak? Toh juga yang tadi saya coba rangkum Bang Ferry, bahwa Bang Ferry sendiri dengan Kak Arya sebenarnya on the same page. Bahwa kalau bisa berobat itu ya apapun sakitnya, jangan langsung berpikir ini adalah serangan mistis. Mungkin ini adalah medis, jadi kedosi uang orang. Gitu. Bang Ezra sudah cukup ya? Cukup Dari banget. Bang Ezra, dari Karya sudah Ya, cukup. cukup. Jadi intinya apapun langkah dari Bang Ferry sebagai warga negara yang baik untuk kedepannya Karya sudah siap. Ya? Siap. Siap ya. Bang Ezra juga sudah siap ya. Siap lari-lari dulu, Lari dulu kurus, dong, ya kan? lari dulu. Biar baju makin oke. Biarin aja nanti netizen kalau saya udah cantik, Oh, jangan aduh. ada yang suka ya. Oh, Kurus gitu. aku sudah punya suami. Oke, alhamdulillah kalau gitu kita sudah mendengar penjelasan dari Karya dan Bang Ezra. Dan yang pasti kita juga akan ketemu lagi nanti ya. Semoga ada titik terang dari obrolan kita hari ini. Dan teman-teman bisa menerima semua ini dengan lapang dada. Conclusion-nya adalah baik saya, Karya, Bang Ezra, atau siapapun, kita harus lebih sabar dan jangan termudah sulut emosinya. Karena sepertinya ini saya juga mengambil pelajaran bahwa apapun dorongan dari netizen, karena saya juga posisi netizen ya, kita jangan mudah tersulut emosinya gitu ya. Cukup? Cukup. Ada yang perlu diedit? Enggak, aman. Aman semua ya? Aman. Aman ya Bang? Aman banget. Kita Aman pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.